beras ASN. Apa itu beras? Beras Jenis ASN apa nih, Mas? itu bukan beras untuk teman-teman ASN. Oh, Iya. kirain jenis beras baru. Bukan. Jenis beras baru. Rencananya begitu. Namanya ASN gitu. Rencananya beras Oke. untuk Bapak Ibu ASN yang ada di Pemprov Jawa Tengah. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Ngopeni, Ngobrol Pembangunan dan Inovasi Jawa Tengah. Nah, kali ini saya sudah bersama Mas Sonaka Yuda. Ya, Beliau adalah ya, Komisaris selamat malam. PT Jateng Agro Berdikari. Kita bakal ngobrol banyak tentang ketahanan pangan khususnya di Jawa Tengah. Tepatnya ini kita bakal ngebahas terkait jurus menguatkan ketahanan pangan di tengah gejolak harga, apalagi ini Nataru. Menjelang Nataru, ya biasanya kenaikan bahan pokok itu tidak terbendung. Betul sekali Mas Sonaka. Ya. Mas, terima kasih sebelumnya sudah hadir di Ya, podcast sama-sama Mbak Eli. kesempatan ini. Tentu ini sangat luar biasa kita bisa ngobrol-ngobrol di tengah kesibukan Mas Sonaka. Saya yakin Mas Sonaka lagi sibuk. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Tapi sebelum ngobrol panjang lebar nih Mas Sonaka, menjelang akhir tahun kayak gini kesibukannya ngapain nih Mas? Oke, iya. Sebenarnya kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasti akan banyak langkah yang sedang dilakukan nih. Cuman karena saya di sini sebagai perwakilan komisaris PT Jateng Agro Berdikari, PT Jateng Agro Berdikari merupakan BUMD yang dimiliki 100% sahamnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya mengecilkan di titik itu saja ya. Jadi kalau misalnya untuk dinas dan lain sebagainya memang bukan kapasitas saya untuk mengemukakan, lebih ke apa yang sedang dilakukan PT Jateng Agro Berdikari. Dalam hal ini bahwa PT Jateng Agro Berdikari yang salah satu BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu untuk fokus di bidang pangan. Jadi memang sebenarnya kalau dari sisi bisnis, PT Jateng Agro Berdikari bisnisnya macam-macam, ada perhotelan, kemudian ada rest area dan sebagainya. Cuman sesuai dengan perda yang ada di provinsi, mulai menunjuk PT Jateng Agro Berdikari untuk fokus ngurusi pangan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, terkait dengan pertanyaan menjelang Natal dan Tahun Baru ini harga akan melonjak, ya pastinya seperti itu. Seperti kebiasaan menjelang akhir tahun, menjelang Nataru ini, harga-harga bahan pokok itu melonjak. Lebih-lebih ketika ada program dari pemerintah tentang makan bergizi gratis, itu menambah itu Mbak. Kenapa? Karena permintaan dari dapur-dapur MBG itu cukup fantastis. Artinya kebutuhan beras, kebutuhan lauk pauk, telur, ayam itu melonjak. Itu. Apa yang akan dilakukan? Salah satunya adalah gerakan pangan murah yang disingkat GPM. Apakah hanya itu kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng? Tidak. Karena ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya subsidi energi, kemudian ada kegiatan pembukaan kios Bapokting, bahan pokok penting. Itu contohnya misalnya bawang merah, bawang putih, itu di 35 kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Itu dawuhnya Pak Gub kepada PT JTAP yang memang harus kami laksanakan dengan baik, supaya harga-harga Bapokting itu bisa terstabilisasi dengan keberadaan kios-kios Bapokting yang didirikan oleh PT Jateng Agro Berdikari. Oke, tadi sempat disinggung terkait gerakan pangan murah. Sebenarnya gerakan pangan murah ini apa sih Mas? Boleh dijelaskan ke pemirsa? Mungkin kan banyak orang tahu, oh ada gerakan pangan murah nih, ada gerakan pangan murah nih. Sebenarnya itu apa? Memang sebuah gerakan yang digalakan oleh pemerintah Jateng sajakah? Atau sebenarnya memang gerakan pangan murah ini menjadi program dari pemerintah pusat atau seperti apa ini bentuk gerakannya juga? Kalau yang diinisiasi oleh PT Jateng Agro Berdikari, itu berasal dari subsidi yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
bersama. Jadi Dinas Ketahanan Pangan itu menyisihkan anggaran yang nanti diperuntukkan untuk mensubsidi harga bahan-bahan pangan. Nantinya dari eksekusinya di lapangan itu dilakukan oleh PT JTAB, Jateng Agro Berdikari. Itu di titik mana saja, titiknya sudah terjadwal. Yang pasti nantinya akan 35 kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah akan menikmati itu. Tapi tidak serentak, tapi bergilir, terjadwal gitu. Apa yang dilakukan dengan kegiatan GPM itu, jadi kami membagikan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan lain yang sudah disetujui oleh dinas terkait. Kemudian kami menjualnya dengan harga di bawah pasar. Kenapa? Karena sudah ada subsidi dari dinas-dinas terkait yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Begitu. Jadi per titik itu biasanya kami membagi sekitar 200 paket. 200 paket itu berupa bahan pangan murah. Harapannya satu, masyarakat di Jawa Tengah itu memperoleh bahan makanan itu dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, harapannya terjadi stabilisasi harga yang tadinya harganya melonjak. Dengan adanya gerakan pangan murah itu harapannya harga akan menyesuaikan. Ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga dilakukan oleh PT JTAB. Misalnya itu kita karena ada kenaikan, misalnya kenaikan harga pakan untuk para peternak mandiri berupa pakannya itu, kami mensubsidi jagung. Jadi dibagikan ke masing-masing kota kabupaten yang membutuhkan. Misalnya sekian ton jagung diberikan ke kabupaten A gitu. Itu harapannya akan menstabilisasi harga pakan yang ada di kota kabupaten setempat. Ada banyak sebenarnya program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Poinnya adalah bahwa harga yang terlanjur melonjak naik itu sebisa mungkin kita stabilisasi. Artinya dan proses kenaikan harga itu kan tidak terjadi serempak di seluruh kota kabupaten. Di titik-titik tertentu di kota kabupaten tertentu yang harga lonjakannya itu cukup tinggi, biasanya kita lakukan operasi pasar di wilayah setempat. Nah, kalau ngelakuin operasi pasar di wilayah-wilayah itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu berapa nih? Dan biasanya menyasar daerah-daerah mana aja nih? Apakah random aja, ya udah hari ini misal katakanlah hari ini ke Boyolali, besok kita main ke Cilacap, atau seperti apa itu, Mas? Data itu kan update, Mbak. Data itu update setiap minggu. Jadi ketahuan nanti kota kabupaten yang terjadi lonjakan bahan pangan cukup tinggi. Nah, di wilayah-wilayah tersebut itu yang dilakukan operasi pasar. Jadi tidak random. Artinya data itu bisa diambil dari BPS atau dinas setempat atau dari Bank Indonesia, itu kan ada itu datanya. Nah, dari data itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir ke lokasi itu. Jadi tidak langsung serempak 35 kabupaten, tidak. Tapi pasti dicari kota kabupaten yang terjadi lonjakan harga tertinggi. Atau 5 besar tertinggi misalnya, kita bagi ke 5 wilayah itu dulu. Berarti berkolaborasi dengan lembaga lain gitu kan, mencari data, kemudian eksekusi lapangan langsung. Biasanya kalau setelah disuplai, misalkan katakanlah di Kabupaten Kendal nih, harga bawang merah melonjak tinggi, katakanlah. Berarti kan otomatis disuplai. Nah, untuk menstabilkan harga, itu biasanya butuh berapa waktu sih, Pak? Apakah harus berminggu-minggu atau berhari-hari? Secepatnya. Jadi ketika ada terjadi lonjakan harga itu, jadi tidak semua kota, contoh misalnya Kabupaten Kendal, kan jelas itu bukan penghasil bawang merah. Betul sekali. Kendal itu penghasil jagung dan beras tertinggi. Terus bagaimana kami mendapatkan bawang merah itu? Kami cari daerah di Provinsi Jawa Tengah itu yang sedang surplus bawang merah, biasanya Brebes atau gimana. Kami ambil dari daerah setempat, kemudian kami jual dengan harga yang terjangkau di kabupaten yang sedang membutuhkan. Misalnya di Kendal sedang terjadi harga lonjakan yang cukup tinggi. Mekanismenya seperti itu. Terus kemudian durasinya seperti apa? Apakah harian, bulan? Ya, semakin cepat semakin baik. Biasanya
Tidak sampai dalam waktu 1 minggu lah. Kalau misalnya hari ini bisa dilakukan, kita ambil bawang merah, kemudian kita dropping ke daerah yang terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi karena kelangkaan misalnya. Harapannya Pak Gub seperti itu. Jadi nanti akan ada satu database di seluruh kota kabupaten itu, daerah mana yang sedang surplus jagung, itu ada datanya. Daerah mana yang sedang surplus beras gitu. Harapannya bisa saling mengisi. Betul. Satu dengan lain tempat. Cuman teorinya gampang, prakteknya memang tidak semudah itu. Betul sekali. Teori kita tinggal baca doang, J. selesai. Tapi prakteknya Betul, butuh betul. effort, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh waktu. Itu seperti apa, Mas? Hari ini itu kita tidak bisa serta-merta melakukan perpindahan bahan pokok tersebut. Misal nih, Brebes sedang surplus bawang merah, terus kemudian tiba-tiba pindah. Tidak. Kenapa? Kenapa nih? Ada problem apa nih? Produk-produk pertanian mungkin tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah ya, di hampir di semua wilayah di Indonesia itu sebenarnya Bapak Ibu petani kita ketika melakukan tanam, ketika menjelang masa tanam itu ada yang disebut dengan middleman. Apa itu, Mas? Middleman itu kalau bahasanya kita tuh tengkulak gitu. Mereka itu dari awal sudah membiayai teman-teman petani itu untuk membeli bibit, untuk membeli pupuk, untuk membeli alsintan. Yang nantinya ketika masa panen itu sedang terjadi, itu mereka harus menjual ke para tengkulak itu. Nah, ini kita bicara jangkauan yang lebih besar lagi tentang tata niaga pangan. Mimpinya itu bahwa tata niaga pangan itu dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah. Harapannya seperti itu. Apakah saat ini belum 100%? Belum 100%. Tapi kita sedang menuju ke situ. Di tahun 2026 fokus Pak Gub itu ada di titik pangan. Artinya bahwa JTAP yang menjadi salah satu wajah Provinsi Jawa Tengah itu diberi tugas, diberi mandat oleh Pak Gubernur untuk menjalankan itu. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita sedang bekerja sama dengan titik-titik petani misalnya. Kalau di Karesidenan Solo Raya itu kan terkenal dengan berasnya. Kita sedang ke desa, kita bekerja sama dengan pemerintah desa, dengan petani-petani setempat, dengan Kapoktan itu. Nanti harapannya PT Jateng Agro Berdikari itu bisa mengambil alih peran middleman tersebut. Bagaimana dengan pendanaannya? Bisa dari PT JTAP atau kita bisa melibatkan lembaga keuangan milik Pemprov. Ada Bank Jateng nih, ada BPRPKK. Kemudian misalnya kita memberi bantuan kredit pertanian ke petani itu. Yang nantinya itu akan diambil hasilnya oleh PT Jateng Agro Berdikari sehingga kita bisa membagikan ke daerah yang memerlukan, menjual dengan harga yang lebih murah. Sekarang ini dari pemerintah pusat itu sudah menerapkan HET untuk produk-produk tertentu, misalnya jagung, beras, itu sudah ada HET-nya. Nah, kita tetap bersinergi Mbak dengan pemerintah pusat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu tidak bisa dan tidak boleh melompati itu. Artinya kalau dari pemerintah pusat itu sudah menetapkan HET jagung itu sekian rupiah, ya kita harus mematuhi itu. Itu yang kita nanti akan sosialisasi ke petani di masa tanam pertama. Ini kan menjelang masa MT1 ini, MT1 untuk jagung. Nah, di titik itu peran dari pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman petani itu bisa melakukan kerjanya. Mereka kan sudah punya lahan ini, sudah punya tenaga, tinggal kita membantu di bibitnya atau kemudian di alsintannya, atau setelah mereka panen kita menampung hasil panen itu. Begitu. Oke, berarti menampung seperti itu. Hasil panen tentu ini biasanya problematik petani itu, Mas, karena Bapak petani juga ini saya, ketika panen datang harga itu pasti merosot, itu kenapa ya? Iya. Bahan pangan apapun itu, katakanlah misalkan menanam padi, ya berasnya nanti gabahnya harga gabah merosot,
berasnya juga merosot, kita tanam jagung juga merosot. Betul. Itu sering kali terjadi. Padahal nanti ditengkulak jatuh ke konsumen itu harganya biasa aja, kadang malah tinggi. Itu apa yang terjadi dengan harga pokok yang seperti itu, Mas? Tolong jelaskan ini. Hari ini itu sudah tidak akan terjadi. Itu kerennya pemerintah Pak Prabowo. Wah, gimana nih? Boleh di-share ke pemirsa kita? Pak Prabowo melalui Kementerian Pertanian itu sudah menetapkan harga eceran tertinggi. HET itu yang melindungi petani dari penurunan harga. Yang tadi kalau pas panen raya jadi murah sekali. Betul. Lah, kita sudah menerapkan, pemerintah ini sudah menerapkan harga bawah harga atas. Jadi kita tidak boleh membeli di bawah harga itu. Atau menjualnya di atas HET itu. Jadi dalam hal ini petani itu dilindungi dengan penetapan harga tersebut. Artinya petani mau modalnya berapa atau apa itu sudah ditetapkan harga pembelian kita. Jadi PT JTAB tidak boleh melakukan pembelian itu di bawah harga itu. Artinya kan petani terlindungi. Betul. Oke. Petani terlindungi, kemudian ketika kita menjual itu juga sudah ada harga eceran tertinggi. Artinya konsumen juga terlindungi. Itu kerennya di situ. Jadi kalau sekarang misalnya untuk bahan pokok penting itu sudah ada batas pembeliannya dan batas penjualannya. Memang harganya itu berubah-ubah. Jadi tergantung penetapan dari Kementerian Pertanian. Gitu. Jadi hari ini teman-teman petani sudah terlindungi dari misalnya penurunan harga ketika pas panen raya. Nah, terus bagaimana dengan konsumen? Konsumen juga terlindungi karena sudah ada patokannya. Kalau beras medium itu harganya sekian rupiah, kemudian beras yang bagus itu sekian rupiah. Artinya konsumen juga terlindungi. Petani sudah mendapat untung dari itu. Kemudian dari konsumen, kita ini konsumen itu juga terlindungi dari kenaikan harga yang cukup fantastis khusus untuk bahan pokok yang bahan pangan, beras, jagung, dan lain sebagainya. Nah, yang memang belum sampai pengaturannya secara rigid itu bapokting, seperti misalnya bawang merah, bawang putih, seperti itu. Cabai, kadang gitu, wah tinggi banget. Tapi ketika misalkan panen raya bisa harganya murah-murah banget. Harapannya dari Pak Gub ini bisa hadir melalui PT Jateng Agro Berdikari untuk membeli hasil pertanian dari petani-petani yang ada di wilayah Jateng itu dengan harga yang wajar. Artinya mereka juga tidak dirugikan. Ketika kita menjual ke konsumen itu, konsumen juga tidak menikmati harga yang terlalu tinggi. Itu fungsi dari PT Jateng Agro Berdikari, fungsi dari pemerintah hadir di masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Pemerintah hadir di masyarakat. Baik, ini panen raya nih. Kasusnya petani panen raya, mereka nggak tahu jualnya kemana. Kalau mencari PT Jateng Agro Berdikari, itu para petani harus kemana? Padahal mereka, Allah, pasar wae cedak. Padahal harganya kadang tuh murah banget, Mas. Betul. Kita harus nyari jenengan-jenengan ini di mana, Mas? Ya, memang itu masih menjadi kelemahan kami. Lah, itu kenapa kemarin Pak Gub itu mendahului kami untuk membuka kios bapokting di 35 kota kabupaten. Kios-kios itu ada di pasar-pasar yang ada di masing-masing kota kabupaten. Bisa di situ, dan harapannya kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota setempat untuk mengemukakan program ini. Ketika tata niaga pangan itu bisa berjalan, itu automatically jadi teman-teman petani itu juga tidak kesulitan untuk menjual dan tahu di mana mereka harus menjualnya. Kemudian dari kami nantinya ketika panen raya itu bisa menyimpan terlebih dahulu. Karena kan kalau tiba-tiba langsung dilempar semua ke pasar kan juga karena masih panen, ya namanya panen pasti harganya juga turun. Iya, murah banget. Makanya kita menyimpan dulu. Ketika nanti terjadi lonjakan harga, lombok misalnya, kita keluarkan barang itu. Biar harganya tetap stabil gitu ya. Nah, lanjut lagi, kenapa gerakan pangan murah ini penting buat stabilitas harga kebutuhan pokok? Kenapa, Mas? Ya, sebenarnya
gerakan pangan murah itu hanya salah satu kegiatan saja. Hanya salah satu aja. Hanya salah satu kegiatan saja. Ada banyak kegiatan lain, misalnya subsidi energi itu. Khusus untuk GPM ini, kita melakukan itu ketika ada titik-titik kota kabupaten di kecamatan tertentu, misalnya terjadi lonjakan harga pangan. Misalnya beras lah ya, beras itu yang paling, minyak terutama. Kadang yang sering naik itu kan minyak, beras. Itu kita melakukan itu. Harapannya satu, masyarakat Jawa Tengah itu bisa mengakses bahan pangan dengan harga murah. Yang kedua, terjadi stabilisasi harga. Dua itu yang pengen dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kalau hari-hari ini kelihatannya dari pemerintahan Bapak Prabowo ini cukup concern lah terhadap pangan. Contoh kasus misalnya harga pupuk gitu. Harga pupuk itu kemarin Pak Menterinya itu sudah marah-marah karena beberapa titik yang menjual pupuk itu di atas HET. Kemudian pupuk itu kalau memang program ini berjalan nanti bisa diakses oleh Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Oh iya, nanti kolaborasi. Yang di masing-masing desa itu kan ada. Jadi warga desa setempat gampang untuk mengakses pupuk itu. Lewat mana? Lewat Koperasi Merah Putih itu. Lewat Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu distributor yang ditunjuk oleh kementerian untuk mengedarkan pupuk bersubsidi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, di wilayah Jawa Tengah khususnya. Oke. Jadi nanti bisa saja misalnya kita bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang mulai menggeliat ini, banyak bisnisnya. Nah, salah satunya bisa disalurkan itu. Artinya ketika harga pupuk biasanya yang menyebabkan salah satu HPP-nya itu harga pupuk yang terlalu tinggi. Sebenarnya harga pupuknya sih murah, tapi ya itu tadi ada permainan di pasar, kemudian harga pupuk itu bisa menjadi tinggi. Itu yang oleh pemerintah Bapak Prabowo ini dihindari. Gimana caranya pupuk sampai ke petani dengan harga yang sudah ditentukan oleh kementerian. Oke, luar biasa. Mas, melihat mungkin banyak konsumen ya, kadang tuh kita beli produk, beli harga jadinya. Kita beli produk, itu kadang nggak sesuai HET. Biasanya tuh lebih seringnya lebih tinggi. Ya, dan petani ngejual hasil panen itu harganya di bawah rata-rata atau di bawah HET yang harga yang sudah ditetapkan. Kita bisa ngadu nggak sih Mas sebenarnya? Bisa. Platform atau media yang ada gitu terus ngadu biar sampai pusat dan ada tindak lanjut dan kebijakan. Ya sebenarnya di masing-masing kementerian sudah ada kontak senternya itu. Itu tinggal di kontak saja atau sekarang itu kan IG kementerian itu juga udah ini ya aktif ya, hampir semua kementerian itu sekarang IG-nya itu juga aktif, bisa di situ atau by phone atau by WA, ada nomornya biasanya di situ. Tapi melihat ini Mas, hari ini tuh emang banyak produk yang udah ada keterangannya bener-bener dari pemerintah ya, kayak katakanlah minyak goreng. Kan ada minyak goreng yang subsidi ya, minyak kita itu dari pemerintah itu kan, harganya kan kalau nggak salah di bawah 18.000, nggak ada 18.000 berapa ya, 17.500, itu sekitar segituan ya. Itu kan udah dijual 19.000 loh Mas. Itu wah sumpah, melihat fenomena seperti ini saya jadi pusing. Padahal kan udah pemerintahnya udah bener-bener getol gitu. Teorinya sederhana, harganya. Harga naik itu ketika barang langka, betul ya? Benar. Harga naik itu pas ketika barang langka. Lah, ini yang harus dihindari, bahwa kelangkaan barang ini yang menyebabkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga-harga ini memicu inflasi. Itu Pak Gubernur paling nggak suka. Iya, Gubernur kita top ini, nggak mau. Pokoknya Pak Lutfi ketika mendengar ada kenaikan harga bahan pokok tertentu, langsung dinas harus bergerak. Untuk gimana caranya harga di kabupaten itu harus segera turun. Di harga berapa? Misalnya yang baru-baru ini terjadi Lombok itu, Lombok cabai itu harganya naik tinggi. Gimana caranya? Nah gitu. Kita harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok petani yang khusus menanam lombok itu, yaitu tadi. Kalau itu kontinu, kita berhasil membangun sebuah tata niaga pangan di Provinsi Jawa Tengah, itu tidak akan terjadi karena kita punya stok cabai, kita punya stok lombok itu yang siap sedia,
untuk dibagikan ke kota kabupaten, dijual dengan harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan, supaya harga-harga yang sudah naik itu kembali stabil. Harapannya seperti itu. Pak Gub sangat konsen sekali terhadap itu, terhadap kenaikan harga bahan pokok. Itu makanya kita sedang membangun satu komunitas ya, yang terdiri dari mungkin BUMD, kemudian ada dinas, kemudian ada teman-teman petani di situ. Jadi bisa bersinergi antara kesemuanya. Jadi di Provinsi Jawa Tengah itu kita bisa saling mensubsidi, saling membagi bahan pokok. Misalnya di Solo Raya kelebihan surplus beras itu bisa digeser ke daerah yang sedang harga berasnya sedang melonjak tinggi. Oke, nah ini Mas Onang menjelang akhir tahun, dari Januari sampai bulan November, harga bahan pokok yang paling melejit naik banget. Bulan apa nih Mas? Dan ngatasinya saat itu seperti apa? Bagaimana? Biasa di dua titik, menjelang Lebaran dan menjelang Natal. Itu sudah hampir setiap tahun kan kejadiannya seperti itu. Jadi memang pada waktu menjelang Lebaran misalnya, pemerintah Jawa Tengah pasti akan ada program untuk membagi beras dan minyak itu ke warga masyarakat Jawa Tengah. Selain untuk menstabilisasi harga, itu juga supaya menjelang Lebaran itu warga Jawa Tengah bisa mengakses bahan pangan dengan harga yang murah. Gitu. Oke, nah ini menjelang Nataru nih Mas, persiapannya apa nih? Sama sebenarnya. Ini jadi PT Jateng Agro Berdikari hari ini sedang kami sudah punya stok gula itu 20 ton. Wah, lumayan banyak ya. Itu. Bukan lumayan, tapi memang banyak. 20 ton itu banyak sekali. Sudah kontak ke beberapa produsen minyak untuk kita juga menyetok itu. Ketika nanti pada saatnya harus dikeluarkan, itu barang itu dikeluarkan supaya stabilisasi harga itu terjadi. Di stok di gudang kami gula ada 20 ton kurang lebih lah. Ya. Ngomong-ngomong terkait pangan kan tadi udah gula aman nih, minyak. Selain beras, minyak, gula, itu biasanya kebutuhan yang cukup melonjak, yang banyak dibeli konsumen itu adalah daging Mas, daging ayam. Daging ayam, nah, iya betul. Itu mengatasinya seperti apa Mas? Kalau misalkan gula bisa supply dulu nih, bisa nyimpen dulu, kita keep 20 ton, beras sekian ton, minyak sekian liter. Nah, kalau yang bahan-bahan baku basah, cabai, kemudian bawang merah, daging ayam, itu gimana mengatasinya Mas? Ini mau Nataru ini loh Mas, udah mulai naik nih. Di Jawa Tengah itu ada komunitas peternak ayam mandiri. Peternak ayam mandiri itu mereka yang tidak berafiliasi dengan pabrikan besar. Itu banyak, ada komunitasnya. Ya, JTAP sedang membangun kerjasama dengan teman-teman itu. Terkait seperti yang tadi dijelaskan, kenaikan harga pangan itu biasanya dipicu oleh kenaikan harga jagung. Jagungnya naik, pasti pakan ayam buat ayamnya itu pasti naik. Lah itu yang dihindari. Artinya teman-teman peternak mandiri itu sekarang ya kita akui sebenarnya sedang kewalahan untuk menerima order pesanan baik dari program MBG yang sedang berjalan ini atau kebutuhan masyarakat menjelang Nataru. Itu cukup memicu kenaikan harga karena memang permintaannya naik sedangkan suppliernya terbatas. Kalau dari kami di JTAB itu sudah bekerja sama dengan Asosiasi Peternak Ayam Mandiri yang nantinya ketika terjadi lonjakan itu kita sudah istilahnya DP dulu. Ini ayam kami ya, nanti kalau pas titiknya itu terjadi kita keluarkan ayam-ayam itu. Kenapa? Teman-teman peternak ayam mandiri itu mau karena ya tadi kita mensuplai mereka jagung dengan harga yang di bawah pasaran yang mereka bisa mengaksesnya itu. Oke, nah kalau ini nih terkait kolaborasi pemerintah pusat daerah dalam penyediaan stok pangan, kolaborasinya sejauh apa dan bentuknya seperti apa nih Mas? Ya paling gampang itu kerjasamanya dengan Bulog ya. Kalau PT JTAP sudah MOU dengan Bulog, jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan bahan pokok, kita bisa mengakses barang yang dipunyai Bulog.
Karena Bulog itu kan ketika melakukan mengeluarkan barang dari gudang mereka itu kan juga harus jelas ini yang membutuhkan di titik mana. Kerjasamanya seperti itu. Kami sudah MOU dengan Bulog. Kemudian baru-baru ini Kementerian Pertanian itu akan membuka peternakan ayam besar-besaran. Ya, harapannya dengan dibukanya peternakan ayam itu oleh Kementerian Pertanian itu bisa ikut mempengaruhi harga yang ada di masing-masing kota kabupaten. Harapannya itu bisa kalau di Jawa Tengah khususnya, yaitu tadi JTAP sudah bekerjasama dengan Asosiasi Peternak Ayam Mandiri. Syukur-syukur itu bisa mencukupi lah kebutuhan itu. Walaupun memang kelangkaan itu pasti terjadi di beberapa titik ya. Semoga tercukupi nanti ya kebutuhan Nataru. Jadi buat ibu-ibu, emak-emak semua tetap tenang. Sedang diusahakan suplainya aman untuk bahan-bahan seperti ayam, kemudian nanti bawang merah, cabai gitu ya Mas ya. Jadi tetap tenang meskipun Nataru atau mau coba pelihara ayam sendiri, nanam cabai sendiri. Tapi kalau misalnya keluarga, jadi Mas, keluarga bukan mencoba sih. Bagaimana keluarga itu bisa punya ketahanan pangan tersendiri gitu. Apakah ketika sebuah keluarga, kan lagi di medsos tuh lagi rame sebuah keluarga nanti melihara ayam, terus nanam sayur-sayuran itu lagi berseliweran banget gak sih? Iya kan Mas, lagi berseliweran. Itu bisa dikatakan keluarga tersebut udah tahan pangan gak sih? Kalau misalkan mereka bisa secara mandiri menghasilkan makanan mereka sendiri? Itu pemerintah akan sangat bersyukur ketika misalnya ada 1-2 keluarga itu dengan sadar mempunyai ketahanan pangan di wilayah setempat. Atau kalau tidak misalnya itu pengelolaan bersama, misalnya RT gitu. Misal RT, pengelolaan pangan secara bersama-sama. Cuman kalau kita bicara di wilayah perkotaan yang lahannya sangat terbatas, itu kemungkinan agak sulit. Ya, disitulah jadi negara itu harus hadir. Ketika misalnya kita tidak bisa misalnya memaksa masing-masing rumah itu untuk begini begitu. Kesulitan kita untuk memaksa seperti itu. Artinya bahwa kesadaran itu tumbuh dari rumah-rumah itu secara mandiri. Artinya sekarang kan banyak itu yang slow living. Betul. Gitu. Kampanye-kampanye seperti itu sangat bagus sekali, slow living, ketahanan pangan. Saya senang itu melihat kalau misalnya dalam satu rumah itu memelihara ayam petelur sendiri. Tapi memang kegiatan seperti itu kan hanya bisa dikampanyekan, digalakkan, tapi pemerintah itu tidak bisa melakukan pemaksaan kecuali untuk kondisi darurat tertentu ya. Iya. Tapi ya itu kita hanya bisa menggalakkan, mengkampanyekan, yuk kita mempunyai ketahanan pangan desa. Sebenarnya kalau kita merunut jauh ke belakang, masyarakat adat di Indonesia khususnya itu sudah sadar tentang itu. Kita bisa melihat misalnya Kampung Naga gitu, punya persediaan beras itu sampai puluhan tahun. Artinya bahwa masyarakat adat di masing-masing wilayah di Indonesia sebenarnya ada kesadaran itu. Tapi kan hari berganti, tahun berlalu, kemudian lingkungan perkotaan itu tanahnya semakin menyempit, kesulitan untuk mengharuskan tiap-tiap rumah itu untuk memiliki itu. Nah, disitulah bahwa peran negara harus ada supaya harga pangan itu bisa diakses oleh warga masyarakat itu dengan mudah, dengan murah, kemudian para petani produsennya ini juga terlindungi. Benar. Kita kan nggak bisa dong kita ngomong murah untuk konsumen tapi petaninya itu tertindas, kasihan juga. Makanya teman-teman produsen petani dalam hal ini juga harus dilindungi, kemudian konsumen itu juga harus dilindungi. Pangan mudah murah itu harus dan wajib, pemerintah harus hadir, kemudian para produsen ini juga bisa terlindungi haknya. Karena mereka kan juga ketika melakukan tanam padi, mereka membutuhkan modal dan lain sebagainya. Itu harus kembali. Para petani itu harus memperoleh benefit dari apa yang dilakukan. Itu.
Itu makanya Oke. dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah di 2026 ini Pak Lutfi khususnya konsen sekali untuk Benar-benar concern. di pangan. Nanti apalagi di tahun 2026 ini bakal lebih concern lagi ke situ ya. Betul, di 2026 Oke. itu fokusnya di pangan. Kalau programnya nanti di 2026 bakal kayak gimana nih? Karena kan disebutkan tadi sama Mas Sonaka bakal fokus ke pangan. Ya. Biar ini apa nih program yang bakal dilakukan nantinya? Program-program lama tetap berjalan Mhm. seperti gerakan pangan murah, subsidi energi dan lain sebagainya. Itu lah tinggal ini PT JTAB sebagai badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Tengah itu sedang menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi itu. Misalnya seperti tadi kita stok untuk gula, kemudian kita bekerja sama dengan Gapoktan, kemudian kita bekerja sama dengan teman-teman petani, kemudian bekerja sama dengan koperasi desa. Harapannya sinergi antara semua pihak itu bisa terjalin untuk mewujudkan harga pangan yang mudah diakses dan murah. Kemudian para teman-teman petani itu juga terlindungi. Kita nggak bisa misalnya hanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja gitu, kesulitan pasti. Iya. Makanya itu kenapa kita melibatkan asosiasi petani, Mhm. asosiasi peternak, kemudian koperasi desa Merah Putih itu sebagai bagian dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggugah keterlibatan mereka untuk yuk mari kita bersama-sama mensukseskan programnya Pak Lutfi, mensukseskan programnya pemerintah pusat, bahwa pangan itu harus mudah dan murah, bisa diakses oleh semua orang, kemudian petani terlindungi. Oke, luar biasa sekali. Berarti bersama-sama ya tadi Iya. dari pemerintah pusat, Iya. pemerintah provinsi. Provinsi, kemudian melibatkan stakeholder yang ada di Mhm. masyarakat, asosiasi peternak mandiri, kemudian para Gapoktan, petani, terus kemudian desa, dalam hal ini koperasi Desa Merah Putih itu bisa terlibat, baik mereka itu sebagai penampung pertama, misalnya di desa itu penampung pertamanya itu koperasi Desa Merah Putih, kemudian penyalur pupuknya itu juga Desa Merah Putih, nanti dari Desa Merah Putih itu JTAB mengambil. Gitu. Oke. Apa yang dihasilkan Paham. desa kembali ke desa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terbantu dengan adanya Oke. program itu. Oke, kemudian Mas Naka, apa dampak yang dirasakan dari petani kemudian konsumen? Itu apa sih impact yang dirasakan ketika adanya gerakan pangan murah ini? Ya, kalau untuk masyarakat bisa mengakses bahan pangan dengan murah, dengan mudah. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat menghindari terjadinya kelangkaan. Kelangkaan kita hindari, kenaikan harga itu kita hindari. Itu haram hukumnya terjadi gitu. Haram hukumnya terjadi di Jawa Ya, Tengah. Pak Lutfi nggak mau. boleh pokoknya. Tidak boleh ada bahan pokok yang susah dicari. Oke. Minyak goreng misalnya itu susah dicari. Pak Lutfi nggak mau. Misalnya terjadi kenaikan harga bahan pokok, jangan. Nah, supaya itu nggak terjadi, kemudian teman-teman petani ini juga tidak dirugikan. Artinya kita bisa menstabilisasi di titik tengah itu. Ketemunya harga antara yang dihasilkan petani sama yang dinikmati oleh warga masyarakat. Iya. PT JTAB bisa berada di tengahnya, dinas-dinas bisa berada di tengahnya, teman-teman koperasi Desa Merah Putih bisa berada di tengahnya. Kita saling bahu-membahu ini untuk kepentingan Provinsi Jawa Tengah supaya warga masyarakatnya itu bisa mengakses bahan pangan dengan mudah dan murah, dan petani terlindungi. Oke, goalsnya pengennya pokoknya semua konsumen bisa mengakses harga pangan murah Ya. dan para petani serta produsen terlindungi. Jadi Terlindungi. nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Luar biasa Betul. sekali programnya ya Bapak ya. Kemudian kalau ini strategi jangka panjangnya untuk menuju kemandirian pangan daerah, khususnya Jateng. Jateng nyiapin strategi apa ini Mas? Ya, kalau yang sedang mungkin di dinas punya program-program tersendiri ya, tapi kalau untuk ya PT Jateng Agro Berdikari kita sedang menyiapkan beberapa titik yang nantinya itu kami menjadi salah satu penyalur pupuk bersubsidi. Kami sedang mengajukan ke Pupuk Indonesia itu yang terkait dengan bahan sebelum terjadinya masa tanam itu. Kemudian misalnya untuk bantuan bibit, beras, jagung dan lain sebagainya itu bisa berkolaborasi dengan dinas terkait. Dari JTAB sendiri kami berusaha menyiapkan gudang-gudang yang ada pengeringnya untuk menampung beras-beras dari para petani itu, sedang diusahakan seperti itu.
Kemudian kita juga bekerja sama dengan BUMN yang ada yang khusus untuk pangan, misalnya untuk stok gula, stok minyak dan lain sebagainya itu. Kalau itu sudah terjalin kontinu, itu akan seperti ya kita seperti makan minum saja itu, karena sudah biasa aja gitu ya biasa jalannya ya. Berarti banyak hal yang sudah dilakukan untuk menjaga agar bahan pangan, kebutuhan pokok di Jawa Tengah tidak melonjak. drastis. Kalau terkait kemandirian pangan daerah, ini yang dilakukan apa nih? Ya, sebenarnya begini, kemandirian pangan di daerah itu harus terjalin antar semua stakeholder. Antar semua stakeholder. Misalnya dari petani ada kebutuhan misalnya untuk alsintan dan bibit pupuk itu, pemerintah bisa hadir. Nantinya ketika itu panen juga kita bisa menampung. Jadi pemerintah bisa menampung hasil panennya yang tersebut seperti yang dijelaskan, bisa langsung ke JTAB misalnya, atau dengan bantuan dengan Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi nantinya sebagai stockpile itu di beberapa karesidenan tinggal kita ambil saja dari teman-teman Koperasi Desa Merah Putih itu. Ya memang sinergi ini prakteknya tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai ya nggak akan jadi. Makanya harus dimulai. Sebisa mungkin, seminimal mungkin, semaksimal mungkin kita melakukan itu. Kita sudah ke peternak mandiri, kemudian ke petani, Gapoktan, ke Koperasi Desa Merah Putih, kita jalin komunikasi. Yuk kita wujudkan tata niaga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Oke, Mas. Lalu sebuah daerah bisa disebut daerah tersebut sudah ada label mandiri secara pangan. Itu kriterianya seperti apa? Apakah hanya cukup indikasi bahan pokok saja yang stabil harganya, atau ada indikasi-indikasi lain nih? Ya, kalau di PT JTAB biasanya akses data itu kan dikumpulkan setiap minggu. Untuk kami ada rapat itu. Jadi memang JTAB sendiri tidak mengadakan data itu secara mandiri. Data itu kita peroleh dari pihak lain, misalnya dari BPS, dari BI dan lain sebagainya itu. Jadi kategori satu wilayah, satu daerah itu bisa dikatakan mandiri ketika warganya itu bisa memproduksi bahan pangan, karena kan tidak semua daerah itu bisa memproduksi misalnya bawang gitu. Betul. Nggak semuanya. Kalau Kendal itu yang diproduksi itu tembakau, jagung, beras gitu. Kita tidak bisa memaksakan tanah di Kendal itu untuk bisa ditanami bawang merah, bawang putih misalnya. Nah, kekosongan seperti itu bisa diisi dengan daerah lain. Artinya ketika satu daerah itu bisa dikatakan mandiri secara pangan, ketika masyarakatnya bisa mengakses pangan itu dengan mudah dan murah, kemudian produsen bahan pokok yang ada di wilayah tersebut itu bisa menjual barangnya dengan harga sewajarnya. Jadi tidak pas panen raya tidak turun terlalu jauh. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau ini Mas, terkait peran teknologi dan juga logistik dalam menekan biaya pangan, ini seperti apa? Itu sangat penting. Seperti itu tadi. Jadi ada keinginan untuk membuat satu database yang terkait dengan pangan. Misalnya itu bisa mengakses sampai ke Gapoktannya. Artinya misalnya di Kabupaten Brebes itu ada berapa Gapoktan yang menanam bawang merah, ada berapa Gapoktan yang memelihara ayam, ada berapa Gapoktan yang memelihara sapi, kambing dan lain sebagainya. Data itu terakumulasi dalam satu database besar terkait dengan pangan. Itu akan mudah sekali diakses ketika satu daerah kekurangan beras misalnya. Kita tinggal mengakses data itu, kita tinggal ternyata di Kendal misalnya, atau di Solo atau di Klaten sedang surplus beras nih. Berarti daerah itu yang segera bisa memberikan berasnya ke daerah lain, ya dengan proses jual beli seperti biasanya. Seperti biasanya, seperti itu. Karena database itu cukup penting. Peran teknologi di situ bisa amat sangat memudahkan. Contoh misalnya hari ini sedang dimulai ya prototipe itu beras ASN.
Apa itu beras? Beras Jenis ASN apa nih, Mas? itu bukan beras untuk teman-teman ASN. Oh, Iya. kirain jenis beras baru. Bukan. Jenis beras baru. Rencananya begitu. Namanya ASN gitu. Rencananya beras Oke. untuk Bapak Ibu ASN yang ada di Pemprov Jawa Tengah. Baru seperti itu. Harapannya beras itu bisa sampai ke alamat masing-masing. Oke. Ya. Kita pada saat ini itu kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kita bisa mengakses apakah beras itu sudah diterima atau belum lewat aplikasi itu. Artinya teknologi itu cukup memudahkan walaupun kita melibatkan pihak ketiga. Syukur-syukur nanti kalau misalnya database itu bisa segera dibuat untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu, kita bisa mengakses data di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah, mana yang sedang surplus, mana yang sedang kekurangan, bagaimana kita bisa mematchkan antara yang surplus dan kekurangan itu. Apa yang dihindari? Kelangkaan yang pertama, yang kedua adalah kenaikan harga. Kenaikan harga dan juga kelangkaan yang dihindari. Sangat-sangat penting, peran teknologi itu bisa memangkas biaya, bisa memangkas proses-proses yang lain, itu cukup signifikan peran teknologi. Oke, berarti selama ini pengumpulan data dan lain sebagainya cukup memakan waktu ya, Mas? Iya, cukup memakan waktu. Bahkan kalau kita tidak mempunyai database itu kan cukup menyulitkan bahwa mana sih yang sedang. Misalnya nih, kami ada kebutuhan jagung, kami agak kesulitan untuk mengakses jagung mana ya, kabupaten mana yang sedang surplus hari itu. Coba kalau misalnya ada database itu, kita akan dengan mudah mengakses. Oh, ternyata kecamatan ini sedang surplus jagung. Kita bisa membeli dari petani itu, atau kita bisa bekerja sama dengan Kopdes tempat untuk mengambil jagung yang ada di petani. Oke, berarti kemarin-kemarin jalan itu kayak manual gitu ya? Iya, masih. Jadi tanya dulu ke lembaga terkait, baru eksekusi. Cukup butuh waktu yang rada lumayan ya, Mas ya? Oke. Nah, terkait gerakan pangan murah ini selama berarti udah jalan semenjak saya belum dicek, sudah lama sekali. Sudah lama ya dirasakan. Berarti sudah bisa dibilang hampir semua masyarakat Jawa Tengah sudah merasakan dampaknya, atau masih ada beberapa daerah yang belum terdampak? Kalau gerakan pangan murah itu bisa diakses dengan biasanya yang kami dahulukan itu memang yang membutuhkan. Jadi kan kalau kita bicara seluruh masyarakat Jawa Tengah, ya enggak juga berarti. yang sudah bisa mengakses ya tidak usah mengakses itu beras itu. Biasanya ada di kota di kecamatan tertentu yang database-nya itu sudah disiapkan oleh pemerintah kecamatan. Oh, begitu. Baik. Artinya memang yang bisa yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Jadi tidak seluruh warga Jawa Tengah merasakannya ketika harga itu menjadi stabil. Artinya biasa seluruh masyarakat itu akhirnya merasakan ketika terjadi stabilisasi harga. Misalnya harga telur naik, pasti seluruh masyarakat akan merasakan itu. Ya kan? Nah, ketika terjadi stabilisasi harga dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, entah itu program subsidi pangan atau kemudian gerakan pangan murah atau subsidi penurunan harga di pasar gitu, itu nanti seluruh masyarakat yang akan merasakan imbasnya dari proses itu. Biasanya yang surplus ini apa nih, Mas? Bahan pokok apa saja nih di daerah? Kalau yang kebanyakan yang bisa di save nih, bisa disimpan. Beras sama jagung. Beras sama jagung itu penghasil utamanya biasanya di daerah mana, Mas? Kalau beras itu daerah Solo Raya, kalau jagung itu banyak titik di Pantura itu juga mulai banyak yang menanam jagung. Beberapa titik di Blora, Rembang itu juga cukup signifikan. Cukup signifikan. Baik. Kalau yang kekurangan nih, biasanya mana nih? Apalagi tahun ini deh, jangan ini kalau melihat tahun ini. Biasanya daerah mana aja yang misalkan kekurangan suplai beras nih, atau kekurangan suplai jagung? Kekurangan secara ekstrim sih tidak. Artinya hampir seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah itu ada petani berasnya. Ada petani berasnya sebenarnya. Ada petani berasnya. Jadi biasanya terjadi lonjakan harga itu ada peran dari middleman itu tadi. Nah, itu yang sebaiknya yang seharusnya segera akan diambil alih oleh PT Jateng Agro Berdikari. Artinya kalau namanya sebagai BUMD pemerintah ya, kalau mencari untung itu juga nggak keterlaluan, kalau membeli juga sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh teman-teman petani. Nah, biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah itu menghasilkan beras, ada petani berasnya.
Lantas kemana kok bisa harganya itu? Kadang beras-beras yang dihasilkan misalnya oleh petani-petani di Solo Raya itu lari ke Jakarta. Oh, larinya malah ke Jakarta, Mas? Betul, bisa lari bisa ke Jawa gitu? Timur. Iya, karena memang ada peran dari middleman yang membiayai keseluruhan proses kan mengambil hasil panennya itu. Oke. Kalau itu diminimalisir, kemudian peran itu digantikan oleh pemerintah, harapannya beras-beras yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini yang pertama untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakat Jawa Tengah dahulu, kemudian baru kalau ada surplus bisa kita geser ke wilayah lain yang membutuhkan. Kita tidak sedang bicara apa ya, sistem bahwa Jawa Tengah ya harus Jawa Tengah dong, kita nggak mau bekerja sama, ya enggak juga. Artinya memang kebutuhan warga Jawa Tengah itu harus tercukupi dulu semuanya, mau beras, kemudian para peternak itu membutuhkan jagung, kemudian bahan-bahan pokok lainnya itu Jawa Tengah terlebih dahulu, baru ketika ada surplus bisa kita geser ke wilayah lain. Itu pun sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan bekerja sama dengan provinsi-provinsi lain antar BUMD gitu. Misalnya BUMD di Provinsi Sumatera, salah satu provinsi di Sumatera gitu sedang surplus apa bisa dibawa ke Jawa Tengah. Artinya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi lain. Berarti ada kerjasama juga dengan provinsi lain untuk menutup kekurangan. Kalau misalnya memang di Jawa Tengah tidak ada baru. Tapi kalau kita cari dulu, misalnya kekurangan jagung, kita cari dulu di kabupaten kota di Jawa Tengah. Sampai itu memang betul-betul tidak ada, baru kita cari dari luar. Tapi kalau itu sudah mencukupi ya sudah. Oke, tapi kalau misalkan nyari dari provinsi luar atau daerah luar cukup memakan waktu yang lebih, ya Mas ya. Bisa dibilang nggak lama lagi nggak sih untuk menekan harganya, atau nanti butuh waktunya juga sama aja? Proses mendatangkan bahan pokok dari tempat lain itu sudah cukup cepat. Itu hitungannya cuma hari. Jadi nggak sampai sekian minggu gitu, enggak. Jadi jadi yang penting bahan pangannya ada. Kalau di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan baru kita nyari. Tapi selama ini dari Provinsi Jawa Tengah sudah bisa mencukupi. Memang yang perlu kita hindari yaitu tadi, misalnya di kawasan Solo Raya yang tadinya beras itu bisa lari ke Jakarta misalnya, itu kita beli dulu lah. Itu fungsi-fungsi BUMD supaya berjalan di situ. BUMD sebagai wajah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tata niaga pangan itu harus bisa segera kita mulai supaya warga masyarakat itu bisa memperoleh dan mengakses pangan dengan mudah dan murah. Petaninya itu juga terlindungi dari penurunan harga yang cukup signifikan. Oke, Mas tadi sempat bahas sedikit terkait tengkulak nih, para tengkulak yang nakal. Nah, melihat fenomena tengkulak yang beli dari petani harganya sangat murah, kemudian dijualnya dengan harga mahal yang bermain harga. Ini kalau Mas Lunaka melihat fenomena ini, kejadian ini seperti apa nih Mas? Sebenarnya begini, ada tingkat kebutuhan teman-teman petani itu terhadap mereka. Kita akui sajalah bahwa kebutuhan teman-teman petani terhadap keberadaan tengkulak itu ada. Karena apa? Karena ketika menjelang masa tanam, petani itu ada kebutuhan pupuk, kebutuhan benih, kebutuhan alat pertanian misalnya. Itu biasanya teman-teman tengkulak itu yang mencukupi. Dengan catatan ketika panen itu hasilnya harus dijual ke teman-teman tengkulak ini. Lah, kalau menghilangkan kemungkinan susah ya. Tapi yang pasti bahwa pemerintah ini harus hadir di sisi itu, ya kita bisa mulai membuka kerjasama dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani itu untuk memupus itu. Artinya kita bisa melibatkan lembaga keuangan yang dipunyai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan bantuan atau kredit, bisa berupa CSR, bisa berupa kredit usaha tani misalnya, yang itu pasti dengan pengenaan bunga dan lain sebagainya yang berbeda. Karena untuk kebutuhan Provinsi Jawa Tengah kita bisa melibatkan itu untuk memupus rantai itu. Artinya ketika tata niaga pangan itu terjadi, proses itu pasti akan terhilangkan dengan sendirinya. Jadi para petani itu bisa memperoleh bantuan dari pemerintah, jadi proses itu tidak
tidak digantikan oleh tengkulak, tapi digantikan oleh pemerintah, entah itu bisa melewati dinas, entah itu bisa melewati badan usaha milik daerah seperti PT JTAB yang hadir ketika menjelang masa tanam itu, kemudian kita bisa mengambil panenan dari petani tersebut, karena kan dari tadi kan kita sudah memberikan kode dan lain sebagainya, itu bisa lewat Bank Jateng atau BPRPKK. Karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 lembaga keuangan, 3 dengan Jamkrida. Jamkrida itu asuransi pertaniannya. Bisa misalnya ada gagal panen, misalnya ada banjir atau apa, itu kan bisa di-cover oleh PT Jamkrida. Artinya sinergi antara BUMD yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu untuk mensukseskan programnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan ketahanan pangan di 2026. Oke, Mas, kalau misalkan itu terjadi kan syukur alhamdulillah, karena petani tidak dirugikan, konsumen juga tidak dirugikan dengan harga mahal. Tapi ada satu pihak yang mungkin akan teriak-teriak, yakni para tengkulak. Ya. Nah, mengatasi para tengkulak, bukan mengatasi sih sebenarnya, bukan mengatasi, agar para tengkulak ini juga tidak mengalami kerugian yang besar, karena mereka kan tentu kehilangan pasar nih. Benar. Ini artinya begini, apa nih? Kita bisa memfungsikan itu sebagai pengepul hasil-hasil dari petani dengan catatan menjualnya yang masuk akal dong, gitu. Tidak terjadi permainan harga dong, gitu. Itu bisa kok, sebenarnya bisa. Artinya teman-teman itu juga ikut dilibatkan, katakanlah anggap aja sekarang sebagai distributor gitu kan, ya, dan mengambil hasil dari para petani itu, tapi tidak mempermainkan harga. Oke, catatannya tidak boleh mempermainkan harga. Iya, berarti ini sebenarnya solusi win-win solution ya, sebenarnya. Semua tidak ada yang dirugikan. Selama ini praktek yang terjadi itu pengambilan keuntungan rentenya yang terlalu besar yang dilakukan oleh teman-teman tengkulak itu. Sebenarnya mengambil sedikit, tapi mereka sudah untung kok. Kenapa harus ya? Mereka kan aji mumpung ya namanya, prinsip ekonomi ya. Itu yang harus ya. Betul. Karena itu kenapa pemerintah akhirnya menetapkan harga eceran tertinggi itu untuk beberapa produk pangan. Kita tidak bisa sekarang hari-hari ini itu kita tidak bisa menjual bahan pokok itu dengan seenaknya. Betul. Karena sudah ada penetapan harga eceran itu yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, berarti bisa dibilang untuk 1 tahun ini nih Mas, dari Januari sampai November untuk ketahanan pangan Jawa Tengah seperti apa? Apakah baik-baik saja, stabil atau seperti baik-baik apa? Saja. Hari ini khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah sudah bisa mengakses pangan itu dengan mudah dan murah. Kalaupun terjadi inflasi di beberapa titik kota di daerah itu bisa segera teratasi. Pak Gub itu cukup sigap. Berasnya larang, minyaknya larang. Ayo dinas BUMD jalan semua, langsung turun perintah. Ya, Pak Gub itu sigap. Luar biasa sekali gubernur kita. Naik bahan pangan naik itu nggak bisa itu. Oke, terakhir Mas Sonaka, boleh ada pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa semua? Ya, tata niaga pangan bagi pemerintah Jawa Tengah itu wajib dan harus segera terlaksanakan, bahwa pemerintah itu harus hadir di masyarakat, baik itu di produsen maupun di konsumen penikmat pangan. Jadi kehadiran pemerintah ini wajib hukumnya, bahwa kami ada segera ketika ada kenaikan harga pangan, kami akan segera menstabilisasi. Kemudian ketika terjadi panen raya dan harga penurunan besar-besar, kita bisa melindungi teman-teman petani. Karena bagaimanapun juga tanpa ada teman-teman petani hari ini kita kesulitan mengakses pangan, baik itu bahan pangan pokok maupun bahan pangan pokok penting seperti bahan bawang merah, bawang putih. Oke, terima kasih Mas Sonaka sudah hadir meluangkan waktu di podcast kali ini. Sama-sama Mbak Elin. Iya, sehat selalu, sukses selalu buat Mas Sonaka, dan titip salam buat teman-teman juga ya. Terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan kita hari ini, seru banget terkait ketahanan pangan yang ada di Jawa Tengah gitu kan. Kita jadi lebih tahu lagi ya terkait ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan. Saya Elina Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.